Pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai mengkaji kenaikan tarif untuk layanan bus Transjakarta. Hal ini dilakukan karena terdapat banyak masukan soal tarif Rp3.500 yang tidak berubah sejak 2007. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Lipoto mengatakan, kenaikan tarif layanan bus Transjakarta tersebut nantinya masih harus didiskusikan dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab penetapan besaran tarif layanan bus Transjakarta dilakukan bersama-sama dengan pihak legislatif. Adapun tarif layanan bus Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku sejak 2007 dan belum ada perubahan sampai saat ini. Diberitakan sebelumnya, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengaku menerima usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk menaikkan tarif bus Transjakarta. Melalui akun resmi media sosialnya, PT Transjakarta menyebutkan tarif yang akan naik merupakan layanan pada jam sibuk, yakni pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta menjadi Rp4.000 dari Rp5.000. Dalam cuitan yang sama, PT Transjakarta meminta saran dari warganet terkait usulan kenaikan tarif layanan tersebut. Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta. Hal ini dilakukan karena terdapat banyak masukan soal tarif Rp3.500 yang tidak berubah sejak 2007. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai rencana kenaikan tarif bus Transjakarta ini, telah hadir di studio Garuda TV, peneliti kebijakan publik IDPLP, Riko Noviantoro. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita akan membicarakan tentang wacana adanya kenaikan tarif bus Transjakarta yang sejak 2007 masih Rp3.500 Pak. Menurut Bapak, mengapa di Sub DKI Jakarta baru sekarang melakukan kajian terhadap usulan kenaikan bus Transjakarta? Ya, kita mesti bisa melihatnya dalam berbagai aspek ya mengenai usulan kenaikan. Yang pertama memang sensitivitas pemerintah mungkin yang menilai belum siap masyarakat untuk melakukan kenaikan. Mungkin ini momentum dengan cukup waktu yang lama, kemudian dengan animo masyarakat yang juga semakin tinggi terhadap layanan publik, transportasi publik terhadap Transjakarta. Kemudian ditambah lagi dengan upaya-upaya kita untuk meningkatkan pelayanannya. Jadi saya sih berharap kemudian rencana gagasan kenaikan itu juga linear dengan peningkatan layanan. Tentu pasti semua ketika ada kenaikan tarif itu juga diharapkan ada peningkatan layanan. Dan saya pikir juga dengan melihat rentang waktu 2007 yang cukup lama belum ada penyesuaian, saya rasa itu adalah sebuah gagasan yang mungkin bisa sama-sama kita kaji lebih dalam untuk lagi-lagi meningkatkan layanan publik, memudahkan masyarakat bertransportasi, dan yang pasti efek ke belakangnya adalah putaran roda ekonomi itu menjadi bergerak dan kesejahteraan itu jadi meningkat. Saya pikir itu yang perlu kita dalami. Ya Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat tarif bus Transjakarta ini bertahan dari 2007 hingga saat ini masih Rp3.500 Pak? Oke, saya pikir yang paling penting kenapa transportasi publik itu dijaga nilainya dengan keterjangkauan ya, keterjangkauan harga. Artinya kemampuan daya beli adalah aspek yang paling penting dari transportasi publik adalah kesadaran kita menggunakan transportasi masih rendah. Ya. Banyak data nyatakan kita baru 21,7% masyarakat kita menggunakan transportasi publik. Padahal transportasi publik yang baik itu menjadi indikator kota yang sehat, kota yang modern, kota yang maju. Jadi saya rasa mungkin ya pemirsa banyak teman-teman juga yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi untuk beraktivitas. Nah makanya salah satu cara pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga animo atau menarik animo masyarakat untuk menggunakan transportasi publik adalah harga yang terjangkau, yang kita anggap rendah sekarang ya, dengan harga Rp3.500 di Transjakarta tahun 2024, sementara 2007 sudah berlaku. Jadi
terlalu lama tidak penyesuaian. Jadi kenapa itu terjadi ya? Salah satunya karena bagaimana masyarakat itu bisa tumbuh habituasi atau kebiasaan menggunakan transportasi publik. Saya pikir itu. Lalu menurut Bapak sendiri, sejak tahun 2007 ini tarif 3.500 Pak untuk masyarakat. Betul. Apakah memang layak Pak jika tarif bus Transjakarta ini kita naikkan Pak, melihat dengan pelayanan mereka saat ini atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat seperti itu Pak? Apakah layak memang untuk naik 3.500? Kami dari Pusat Riset Kebijakan juga mencatat beberapa usulan ya terkait kenaikan itu. Artinya bahwa kalau melihat dengan angka pertumbuhan ekonomi yang kita boleh nyatakan cukup stabil ya, artinya kemudian keberhasilan pemerintah juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap situasi ekonomi menjadi sangat relevan ketika pemerintah Jakarta berupaya menaikkan. Tapi titik lagi, ketika itu naik maka berimplikasi terhadap layanan yang bagus. Kecepatan transportasinya, kenyamanan transportasinya, keamanan transportasinya itu diharapkan bisa terpenuhi. Ya. Agar apa? Agar kemudian animo masyarakat untuk bertransportasi publik tetap terjaga. Saya pikir ini gagasan yang sama-sama harus kita kaji bersama dan kita berikan ukuran yang lengkap hingga kemudian kenaikannya bisa tepat. Nah sekarang berapa angka kenaikannya, kemudian di mana? Kalau tadi kan usulannya ada di kenaikannya pada jam-jam sibuk ya. Iya. Jam sibuk. Iya Pak. Jadi adanya kenaikan tarif diharapkan ada kenaikan dengan pelayanan. Betul, begitu ya, betul. Pak? Pasti implikasi. Lalu apabila usulan kenaikan tarif ini diterima Pak, apakah ada dampak terhadap transportasi lainnya Pak? Enggak ya. Secara umum transportasi kita sudah terintegrasi cukup baik. Bahkan sebelumnya sempat ada transportasi Jaklingko yang juga masih ada sebagian ya beroperasi. Dan saya pikir kenaikan Transjakarta, kita belum lihat berapa rencana usulannya persentasenya ya kenaikan itu. Dan saya pikir tidak akan terlalu banyak mengganggu terhadap animo masyarakat untuk bertransportasi publik. Lagi-lagi ukurannya adalah transportasi publik itu menjadi lebih nyaman, ya, kemudian lebih cepat, ya, lebih tepat waktu modenya, kemudian juga pasti lebih aman selama kita bertransportasi publik. Ending akhirnya semua transportasi publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Iya. Ya, transportasi publik kan memang satu bagian dari mekanisme tidak jauh dari ekosistem pertumbuhan ekonomi ya. Bagaimana kita melakukan mobilitas keseharian itu adalah bagian dari kita untuk melakukan aktivitas ekonomi. Iya Pak. Lalu menurut Bapak sendiri apakah ada solusi lain bagi bus Transjakarta ini tanpa harus menaikkan tarif Pak? Oke, kalau bicara tentang apakah opsinya misalnya tidak perlu dinaikkan tapi kemudian ada nggak pilihan lain? Kalau kita melihat ya pasti otomatis adalah ketersediaan Pemda DKI untuk melakukan support terus. Karena transportasi publik adalah bisnis yang berjalan setiap waktu, bahkan lebaran pun tidak berhenti. Artinya cukup panjang di operasinya, selama ada aktivitas masyarakat di perkotaan, sejak itulah transportasi publik itu bergerak. Dan itu butuh dana perawatan. Yeah. Nah karena ini adalah milik pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran besar untuk melakukan perawatan itu. Dan saya pikir salah satu cara untuk mengurangi anggaran-anggaran tadi adalah meminta partisipasi pengguna kereta transportasi publik untuk ada kenaikan harga. Saya pikir ini cukup rasional dengan angka 3.500 di tahun 2024 kok belum ada perubahan yang sesuai ya dengan pertumbuhan ekonomi juga cukup. Saya pikir nggak terlalu masalah lah. Namun yang terbaik menurut saya ketika transportasi publik itu dinaikkan, kemudian animo masyarakat tetap bertahan, karena target kita adalah memindahkan kebiasaan orang bertransportasi publik ke transportasi publik, transportasi publik adalah mau nggak pemerintah daerah atau gubernur itu juga sekali menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan transportasi publik. Siap. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk bincang singkat Pak pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak. Ya pemirsa, itu tadi bincang singkat kami bersama dengan Pak Riko mengenai tentang wacana adanya kenaikan dari bus Transjakarta.